Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita masih bahas soal klausal di 22 pengecekan website FSC pada status supplier FSC. Jadi yang kita bahas itu adalah case atau kasus ya. Contoh kasusnya adalah misalnya pada saat pengecekan website di FSC, status supplier Bapak Ibu itu masih valid. Nah, kalau masih valid berarti kan Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau buka PO ke supplier. Itu sudah jelas itu tanggal validnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dari pengecekan website itu ternyata statusnya suspend, maka automatically Bapak Ibu tidak bisa melakukan pembelian bahan baku ke supplier tadi karena statusnya sudah suspended atau dibekukan. Yang ketiga, statusnya dia terminate. Nah, terminate itu artinya dicabut. Jadi di konteks ini maka Bapak Ibu juga tidak bisa membeli bahan baku ke supplier tadi karena statusnya terminate, dicabut. Nah, tiga status itu sangat penting pada proses pembelian. Jadi yang status pertama aja yang masih aktif yang boleh dilakukan pembelian terhadap bahan baku bersertifikat FSC. Nah, kasus lainnya misalnya begini. Pada tanggal misalnya 17 Januari 2025 Bapak Ibu cek sertifikatnya itu masih valid ya. Kemudian PO turun dan barang dikirim misalnya mungkin dari luar negeri lah, butuh waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan ya kalau misalnya dari Eropa atau dari Afrika. Nah, di tengah jalan misalnya tanggal 25 Januari itu ternyata Ibu iseng-iseng cek di websitenya statusnya sudah suspended. Nah, itu gimana status bahan baku yang akan diterima tadi? Ini kan kondisi paradok. Di saat dibuka ternyata sudah tidak dibuka, masih aktif, masih statusnya adalah valid. Namun pada saat PO sudah diturunkan 1 minggu kemudian, PO tanggal 17, tanggal 25 mungkin dikirim barangnya on the way dari Afrika, ternyata statusnya sudah suspended atau ternyata terminate. Apakah barang dibalikan ke Afrika atau bagaimana, atau cancel order atau bagaimana? Ini kan sebuah kondisi yang paradok, yang tidak normal di dalam konteks validasi ya. Nah, di konteks ini maka jawaban yang benar adalah bahan baku tersebut masih valid berstatus FSC. Jadi pada saat diterima di gudang Indonesia maka status tersebut masih valid sebagai sertifikat FSC karena pada saat buka PO tanggal 17 Januari 2025 itu posisinya pabrik ataupun supplier masih valid di posisi 25, ternyata suspended atau terminate. Jadi yang dipegang di sini adalah status pada saat buka PO. Maka di situ kenapa kadang periodically mengerjakan website itu paling bagus memang di konteks adalah buka PO-nya. Itu yang kita bahas sebelumnya, mana metode yang paling bagus ya. Nah, ini kondisi yang paradok. Nah, pada saat terima 1 bulan kemudian sudah kondisi sudah suspended, maka semua dokumen yang Ibu miliki, PO, invoice, packing list dari si pemasok harus disimpan dengan rapi. Nah, bukti pengecekan website misalnya print screen, print out itu silahkan disimpan untuk dibuktikan pada saat audit. Pada saat audit PO itu turun masih kondisi masih valid, bahkan mungkin bisa diargu juga tanggal PO nya tanggal berapa, tanggal 17, SPI nya tanggal berapa, SPI nya tanggal 25. Itu
Itu yang bisa saya sampaikan, jadi masih valid. Tetapi jika ibu bapak mengeluarkan PO yang kedua di tanggal 26 sementara statusnya sudah suspended, ibu paksakan, ya itu berarti ibu bapak membuka PO yang non certified, karena status tanggal 25 sudah non certified, sudah suspend, artinya bahan baku tidak bersertifikat FSC. Jadi pada tanggal 25 apapun alasannya, pada tanggal 25 itu PO turun dan di tanggal 25 itu sudah suspended, maka tidak boleh buka PO lagi atau menurunkan PO ke supplier tadi yang statusnya sudah suspended. Jadi harus menunggu sampai statusnya valid kembali ke website FSC-nya. Itu aja sharing dari saya tentang sebuah kasus di klausal 22 pengecekan web supplier di website FSC. Salam lestari.